Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Gita Triamaitina dan saya sendiri Masyita Hiasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen pajak atas penghasilan mancanegara, yaitu sin capitalization, treaty shopping, tax haven countries, dan penyelesaian sengketa transfer pricing. Topik pembahasannya ada 4, yaitu thin capitalization, treaty shopping, tax haven countries, dan penyelesaian sengketa transfer pricing. Topik yang pertama yaitu thin capitalization. Thin capitalization merujuk pada situasi di mana sebuah perusahaan memiliki jumlah utang yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah modal atau sering disebut highly leveraged menurut OECD tahun 2012. Untuk itu, thin capitalization rules digunakan untuk mendeteksi adanya modal terselubung melalui pinjaman yang berlebihan. TCR atau thin capitalization ini hanya berlaku bagi pembayaran bunga yang dibayarkan dari subjek pajak dalam negeri kepada subjek pajak luar negeri yang merupakan pemegang saham substansial dari SPDN tersebut. Beberapa ketentuan umum terkait thin capitalization. Yang pertama, biaya bunga atas suatu pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi yang melebihi rasio pinjaman dan modal atau debt to equity ratio yang telah ditetapkan tidak dapat dibiayakan. Yang kedua, pembayaran bunga atas bunga pinjaman yang melebihi dari suatu rasio tertentu diperlakukan sebagai pembayaran dividen. Yang ketiga, sebagian atau seluruh pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi diklasifikasikan sebagai penyertaan modal. Yang selanjutnya yaitu beberapa pendekatan dalam thin capitalization. Yang pertama ada pendekatan harga yang wajar atau arm's length principle. Pendekatan ini menentukan harga yang utang sebagai modal perusahaan dengan menghitung besarnya PKP bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau afiliasi. Dalam pendekatan ini ada dua prinsip utama, yaitu prinsip kewajaran dan prinsip kelaziman. Prinsip kewajaran artinya adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam kondisi transaksi afiliasi sama dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi tersebut harus wajar dibandingkan dengan harga dan keberadaan transaksi independen. Dengan demikian, apabila transaksi afiliasi terlihat jauh berbeda kewajarannya dibandingkan kondisi transaksi independen, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi tersebut disamakan dengan transaksi independen yang menjadi pembanding. Sedangkan prinsip kelaziman usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa hasil dan keberadaan suatu transaksi afiliasi harus sama dengan hasil dan keberadaan transaksi independen yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dalam kelompok industri wajib pajak. Dasar hukum pendekatan harga yang wajar ini adalah Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan untuk menentukan nilai wajar. Jadi, kaitannya dengan praktik thin capitalization adalah bahwa praktik pendekatan ini sebagai suatu upaya pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada anak perusahaan yang merupakan salah satu bentuk hubungan istimewa atau afiliasi. Praktik ini dilakukan supaya pajak yang dikenakan kepada perusahaan lebih rendah karena perbedaan perlakuan pajak atas modal dan utang, maka praktik ini seharusnya dapat diperlakukan sewajarnya. Pendekatan yang kedua yaitu DAR atau Debt to Equity Ratio.
Debt equity ratio merupakan aturan yang paling umum digunakan oleh mayoritas negara di dunia dalam menghadapi thin capitalization. Debt to equity ratio menetapkan besarnya perbandingan utang dan modal maksimal sebesar 3:1, namun ditangguhkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 garing PMK titik 010 garing 2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Besarnya perbandingan utang dan modal menurut ketentuan tersebut maksimal menjadi sebesar 4:1. Menurut OECD, penggunaan DAR masih memberikan banyak kerugian, seperti adanya fleksibilitas yang tinggi mengenai tingkat bunga yang dibayarkan suatu entitas atas utangnya. Dan juga potensi entitas yang memiliki modal besar itu dapat mengurangkan lebih banyak biaya bunga, di mana hal tersebut sangatlah mudah dilakukan bagi badan usaha untuk memanipulasi hasil rasio utang terhadap modal dengan menambah tingkat modal dan entitas tertentu. Nah, walaupun demikian, penggunaan pendekatan debt to equity ratio ini juga dapat diefektifkan dengan cara memperketat pinjaman yang dapat diberikan oleh pemegang saham WPLN dan menetapkan batas pengendalian minimum yang mengindikasikan pengaruh yang dimiliki pemegang saham dalam membuat keputusan keuangan pada perusahaan. Berikutnya adalah contoh kasus penerapan thin capitalization. Pada contoh soal ini diilustrasikan skenario A menggunakan struktur pembiayaan dengan perbandingan utang dan modal 1:1, dan skenario B menggunakan perbandingan utang dan modal 4:1. Besarnya bunga 10%, pinjaman dan besarnya dividen 10% dari modal, tarif pajak badan 25%, dan tarif pajak dividen 10%. Laba usaha sebelum bunga dan pajak adalah 200, dan seluruh laba setelah pajak dibagikan sebagai dividen. Kita lihat perhitungannya. Pada tabel ini ada skenario A, modalnya diketahui 500, utang 500, laba sebelum bunga dan pajak 200, dan beban bunganya yaitu 10%, maka 50. Laba sebelum pajak didapatkan dari 200 dikurang 50, yaitu 150. PPh badan 25% dari laba sebelum pajak didapatkan 37,5, dan laba setelah pajak didapatkan dari laba sebelum pajak dikurangi dengan PPh badan didapatkan 112,5. Pajak atas dividen 10%, yaitu didapatkan dari laba setelah pajak dikali dengan 10%, yaitu 11,25. Dan dividen yang dibagikan adalah laba setelah pajak dikurangi dengan pajak atas dividen, didapatkan 101,25. Total pajak yang dibayarkan yaitu PPh badan yang telah dihitung tadi ditambah dengan pajak atas dividen, maka didapatkan 48,75. Dan tarif pajak efektifnya adalah di sini kita menghitungnya dengan total pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum bunga dan pajak dikali 100%, maka didapatkan hasilnya 24,4%. Dan return on equity-nya adalah dividen yang dibagikan dibagi dengan modal awal dikali dengan 100%, maka didapatkan 20,25%. Dalam skenario A yang menggunakan perbandingan modal utang dan modal 1 dibandingkan dengan 1, didapatkan return on equity-nya 20,25%. Dan untuk skenario B dengan perhitungan yang sama, didapatkan return on equity-nya 40,5%. Nah, dari ilustrasi ini terlihat bahwa penggunaan thin capitalization lebih menguntungkan baik bagi perusahaan maupun investor. Indikatornya kita lihat dari beban pajak efektif yang lebih kecil bagi perusahaan
dan return on equity yang lebih besar bagi pemegang saham, yaitu pada skenario B yang menggunakan perbandingan 4:1. Selanjutnya adalah beberapa upaya dari berbagai negara dalam menangani thin capitalization. Yang pertama, menurunkan tarif pajak badan dalam rangka tax competition karena khawatir kehilangan foreign investment. Yang kedua, memperkuat regulasi terkait pembatasan rasio pembiayaan utang atau ekuitas. Yang ketiga, melalui pendekatan multilateral dengan melakukan koordinasi peraturan perpajakan internasional. Selain itu, kebijakan lain yang dilakukan negara untuk mengantisipasi thin capitalization ini adalah koordinasi regulasi perpajakan internasional. Adanya praktik-praktik thin capitalization telah meresahkan berbagai negara karena disebabkan berkurangnya pendapatan negara dari pajak akibat agresifnya perencanaan pajak yang dilakukan secara terstruktur oleh perusahaan multinasional. Oleh karena itu, OECD akan mengeluarkan rekomendasi rencana aksi BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting untuk menanggulangi masalah tersebut. Ada beberapa poin yang dilakukan oleh OECD dalam menangani hal ini, di antaranya base erosion, yaitu melalui pengurangan pembayaran bunga atau lainnya. Rencana aksi ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan signifikan dalam regulasi perpajakan internasional yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sistem perpajakan antar negara yang berbeda, namun tetap menghormati kedaulatan tiap negara untuk merancang dan aturan perpajakannya sendiri. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan ini tidak terlepas dari banyaknya kelemahan. Kendala-kendala dalam penerapan kebijakan penurunan tarif dan penetapan batas debt to equity ratio ini menjadikannya diperlukannya antara lain harmonisasi sistem pajak di berbagai negara. Misalnya, jika semua negara memiliki perlakuan pajak yang sama untuk penghasilan dari ekuitas dengan penghasilan dari utang, maka akan menghilangkan dorongan perusahaan multinasional untuk melakukan praktik thin capitalization. Langkah ini diharapkan bisa menutup kekurangan dari kebijakan sebelumnya yang telah ditetapkan. Poin yang kedua yaitu treaty shopping. Untuk memahami treaty shopping ini, kita perlu mengetahui pengertian dari tax treaty terlebih dahulu. Tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Nah, dari sana kita pengertian treaty shopping yaitu merupakan suatu praktik yang dilakukan oleh wajib pajak suatu negara yang tidak memiliki tax treaty tadi dan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki tax treaty. Kemudian melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan tersebut, sehingga investor tersebut dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam tax treaty. Lebih singkatnya, treaty shopping ini dapat diartikan sebagai penggunaan tax treaty oleh orang yang bukan residen atau subjek pajak dalam negeri dari kedua mitra tax treaty, biasanya melakukan pembentukan perusahaan cangkang atau konduit di salah satu negara mitra tax treaty tersebut. Treaty shopping merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan tax treaty. Berikutnya adalah berbagai upaya pencegahan treaty shopping. Yang pertama, kedudukan surat keterangan domisili atau SKD dalam pencegahan treaty shopping. SKD berperan sebagai bukti bahwa subjek pajak tersebut memang benar merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara lainnya yang mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda.
bagi SKD sehubungan dengan masalah subjek pajak yang berhak mendapatkan fasilitas yang ada dalam suatu perjanjian penghindaran pajak berganda. Biasanya, negara sumber penghasilan akan meminta Certificate of Resident atau surat keterangan domisili ini sebagai bukti. Yang kedua, yaitu limitation on benefits sebagai anti-treaty shopping. OECD telah memberikan jalan keluar untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan beberapa alternatif seperti look-through approach, the channel approach, the limitation of benefits approach, dan bonafide test. Sehubungan dengan ketentuan limitation of benefits, perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia saat ini mempunyai pasal limitation of benefits hanya dengan negara USA. Akan tetapi, untuk dapat memasukkan pasal tersebut dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang masih berlaku saat ini adalah sesuatu yang sangat sulit karena dalam praktiknya masa berlaku perjanjian penghindaran pajak berganda ini dengan suatu negara sampai renegosiasi rata-rata berlaku sekitar 14 tahun. Hal ini bisa terjadi karena suatu renegosiasi memerlukan adanya kepentingan bersama dari dua negara yang mengadakan renegosiasi perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut. Oleh karena itu, keinginan sepihak untuk memasukkan anti penghindaran pajak dalam perjanjian penghindaran pajak berganda banyak menemui kendala dalam praktiknya. Yang ketiga, SAR sebagai anti-treaty shopping. SAR atau Specific Anti-Avoidance Rules digunakan untuk mencegah praktik treaty shopping dalam undang-undang pajak domestik. Banyak negara pada umumnya telah memiliki ketentuan SAR ini untuk mencegah praktik treaty shopping. Di lain pihak, meskipun ketentuan khusus anti penghindaran pajak atau SAR ini sudah diatur dalam ketentuan pajak domestik di suatu negara, tetapi tidak cukup efektif untuk menangkal praktik treaty shopping. Untuk dapat menangkal praktik penghindaran pajak, perlu adanya kombinasi antara ketentuan umum anti penghindaran pajak atau General Anti-Avoidance Rules atau GAR dan ketentuan khusus anti penghindaran pajak. Berikutnya adalah GAR sebagai anti-treaty shopping. Dalam paragraf 22 dan 22,1 OECD komentari atas pasal 1 menyatakan bahwa ketentuan anti penghindaran pajak domestik seperti substance over principle, economic substance, dan ketentuan umum anti penghindaran pajak tidak bertentangan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda. Akan tetapi, sudah ada kesepakatan antara negara anggota OECD bahwa penerapan GAR ini harus dilaksanakan dengan hati-hati agar tidak terjadi pemajakan berganda. Penerapan ketentuan GAR hanya bisa dilaksanakan jika sudah terdapat bukti yang sangat jelas bahwa perjanjian penghindaran pajak berganda telah disalahgunakan. Ketentuan GAR dapat dikembangkan melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan atau dikembangkan oleh pengadilan pajak melalui keputusan-keputusan yang ditetapkan. Salah satu doktrin yang dikembangkan oleh pengendalian di banyak pengadilan di banyak negara dalam menyangkal praktik treaty shopping yaitu melalui pendirian conduit company atau paperbox company, yaitu dengan cara membuat aturan tentang step transaction doctrine. Ketentuan tentang ini telah dikembangkan di pengadilan pajak AS atau US Tax Court. Ketentuan anti penghindaran pajak domestik diperkenankan sepanjang terdapat bukti yang jelas bahwa perjanjian penghindaran pajak berganda telah disalahgunakan. Walaupun suatu negara telah mempunyai SAR untuk menangkal praktik treaty shopping, namun belum cukup. Karena itu dibutuhkan GAR yang dapat dikembangkan melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan dan melalui putusan pengadilan pajak sebagai pelengkapnya. Menurut Brian J. Arnold, dalam beberapa kasus GAR harus dapat mengoverride SAR. Jika tidak, maka para pelaku penghindaran pajak akan memanfaatkan kelemahan teknis dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa GAR kedudukannya lebih tinggi dari SAR. Sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gita Triametina. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tax have countries.
Tax haven atau suaka pajak atau surga pajak adalah suatu wilayah atau negara yang menawarkan pajak rendah atau bahkan tidak sama sekali kepada individu atau perusahaan yang berasal dari luar negeri. Tax haven atau disebut sebagai surga pajak karena mengacu pada kenikmatan yang dirasakan pelaku dari pajak yang rendah atau ketiadaan beban pajak yang seharusnya dibayar. Maksud dari kebijakan tax haven yang dilakukan oleh suatu negara atau wilayah adalah untuk menarik modal masuk dari luar negeri dengan cara mengalihkan pendapatan dari wajib pajak negara lain ke negara atau wilayah tersebut. Individu atau perusahaan mendapatkan manfaat dari adanya kebijakan ini dengan melakukan penghematan pajak atau efisiensi dari beban pajak yang seharusnya dibayar. Dengan menyimpan dana di negara atau wilayah yang menerapkan beban pajak yang rendah atau sama sekali tidak ada kepada wajib pajak luar negeri. Individu atau perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan karena tidak perlu membayar beban pajak yang tinggi di negara asalnya. Individu atau perusahaan yang memanfaatkan tax haven yang ada di beberapa negara memiliki kesan melakukan pengelakan pajak atau melakukan penghindaran terhadap beban pajak dari negara asalnya. Selanjutnya, sejarah tax haven. Tax haven lahir sebagai konsekuensi meningkatnya tarif pajak. Istilah ini pertama kali muncul di majalah The Times pada tanggal 17 Mei 1894, ketika wajib pajak di Inggris memindahkan kekayaannya untuk menghindari pajak. Pasca Perang Dunia I, kebutuhan biaya akibat kehancuran ekonomi pasca perang mendorong negara-negara untuk menaikkan tarif pajak agar pendapatan negara meningkat. Tarif pajak pada tahun 1924 bahkan mencapai 72%. Sejak saat itulah, tax haven lahir dan 3 kota di Swiss, yaitu Geneva, Zurich, dan Basel, menjadi pusat penghindaran pajak yang aman. Pada kurun 1930-an, pemungutan pajak yang semakin agresif mendorong lahirnya tax haven baru. Selanjutnya, ciri-ciri tax haven. OECD memberi 3 ciri tax haven, yaitu menerapkan tarif pajak rendah atau bebas pajak, lack of transparency, dan lack of effective exchange of information. Dengan demikian, tidak semua yurisdiksi dengan tarif pajak rendah merupakan tax haven karena mau bekerja sama dengan pertukaran informasi. Dalam perpajakan internasional, kerap digunakan 3 istilah yang dipertukarkan satu sama lain, yaitu preferential tax regimes, offshore financial centers, dan tax haven. Siapa saja yang dikategorikan tax haven? OECD menetapkan 4 kriteria untuk mengkategorikan bahwa suatu negara tergolong sebagai tax haven countries, yaitu yang pertama, menerapkan tarif pajak rendah atau 0%. Yang kedua, tidak adanya pertukaran informasi. Yang ketiga, tidak adanya transparansi dalam pemungutan pajak. Dan yang keempat, tidak adanya persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan. Berdasarkan hasil pertemuan G20 pada tanggal 2 April tahun 2009, negara-negara anggota OECD menetapkan daftar negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven country dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, negara-negara yang sepakat atau berkomitmen menerapkan perjanjian perpajakan internasional, di antaranya Argentina, Australia, Barbados, Kanada, Cina, dan masih banyak lagi seperti yang teman-teman lihat yang sudah kami sajikan pada slide. Negara-negara ini merupakan negara yang sepakat dan menerapkan perjanjian perpajakan internasional standar dalam ketentuan perpajakan domestik. Yang kedua, negara yang dikategorikan abu-abu, di antaranya Andorra, Anguilla, Barbuda, dan lain sebagainya seperti yang teman-teman lihat pada PPT. Hal ini akan diberikan jangka waktu oleh
OECD untuk dapat menerapkannya. Yang ketiga, daftar blacklist tax haven country. Di antaranya Costa Rica, Malaysia, Filipina, dan Uruguay. Data ini sedikit berbeda dengan versi terkini Organization for Economic Cooperation and Development dan National Bureau of Economic Research yang telah mengeluarkan Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia sebagai tax haven karena telah menyatakan kesediaannya untuk bersikap kooperatif. Costa Rica dan Uruguay juga sudah dikeluarkan dari daftar tax haven karena sikap serupa. Gambaran kriteria negara-negara tax haven. Pada prinsipnya, ada beberapa kemudahan peraturan di negara-negara tax haven, yaitu yang pertama, kemudahan di bidang peraturan pajak. Yang kedua, kemudahan di bidang peraturan tentang kerahasiaan bank. Rahasia bank di sana sangat kuat dipegang teguh. Dan yang ketiga, kemudahan di bidang pendirian perusahaan. Dilihat dari kemudahan pajak, maka negara-negara tax haven sering dibagi ke dalam 5 kategori sebagai berikut. Yang pertama, negara bebas pajak. Di negara-negara yang disebut bebas pajak ini, pajak di sana dibebaskan untuk siapa saja. Yang ada hanya semacam bea materai. Yang termasuk pada negara bebas pajak yaitu yang pertama Bermuda, Bahaman, Cook Island, dan lain sebagainya. Negara ini dibebaskan terhadap pajak pendapatan, pajak badan atau perusahaan, pajak kerja, pajak hadiah, dan pajak undian, dan lain sebagainya. Yang kedua, negara-negara dengan sistem pajak teritorial. Di negara-negara dengan sistem pajak teritorial ini terdapat diskriminasi pajak, yakni pemberlakuan pajak yang berbeda terhadap pendapatan dari sumber luar negeri dengan pendapatan dari sumber pendapatan dalam negeri. Terhadap pendapatan dari sumber luar negeri, pajak dibebaskan. Akan tetapi, terhadap pendapatan dalam negeri dikenakan juga pajak, tetapi hanya saja pendapatan dalam negeri dikenakan juga pajak seperti biasanya. Salah satu negara dengan sistem pajak diskriminatif adalah Singapura. Hanya saja menurut hukum pajak yang berlaku di Singapura, pendapatan dari sumber luar negeri memang tidak dikenakan pajak. Tetapi jika pendapatan dari luar negeri tersebut direpatriasikan ke Singapura, maka kewajiban pajak tetap dikenakan. Selain Singapura, negara-negara yang tergolong ke dalam negara dengan sistem pajak teritorial antara lain Hong Kong, Panama, Liberia, Filipina, Venezuela, dan lain sebagainya. Seperti dapat teman-teman lihat pada makalah yang sudah penyaji rincikan secara jelas. Yang ketiga, negara-negara dengan sistem pajak yang rendah. Negara-negara dalam kelompok ketiga ini memberlakukan pajak pada rate yang sangat rendah. Jadi, rate yang diberlakukan bukan rate normal seperti yang berlaku di kebanyakan negara. Sebagai contohnya, yaitu Belanda, yaitu dengan pajak 0% sampai dengan 1%. Barbados, yaitu 0% sampai 1%. Yang keempat, negara-negara yang hanya membebaskan pajak-pajak tertentu. Ada juga negara-negara yang hanya membebaskan pajak tertentu, jadi tidak semua jenis pajak dibebaskan. Sebagai contoh dapat disebutkan negara Irlandia yang membebaskan pajak untuk usaha manufaktur dan pemrosesan ekspor. Yang kelima, negara-negara yang membebaskan pajak untuk perusahaan tertentu saja.
Ada juga negara-negara di dunia yang membebaskan pajak atau setidaknya memberikan intensif pajak untuk perusahaan tertentu saja. Misalnya, negara-negara Luxembourg, Antilles Belanda, atau Singapura yang memberi intensif pajak untuk perusahaan offshore dan holding company yang memenuhi kualifikasi tertentu. Atau negara-negara Jamaika, Barbados, Granada, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya penyelesaian sengketa transfer pricing. Transfer pricing didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli. Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara intermediate produk yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Bila dicermati secara lebih lanjut, transfer pricing dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu, transfer pricing juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara. Dari uraian di atas nampak bahwa pada prinsipnya praktik transfer pricing dengan harga yang tidak sama dengan harga pasar dapat didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Motivasi pajak atas praktik transfer pricing dilaksanakan dengan sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal. Beberapa faktor pendorong pemicu munculnya masalah transfer pricing. Yang pertama, pergeseran menuju desentralisasi, divisionalisasi, dan penggunaan konsep corporate profit center. Yang kedua, pemanfaatan transfer pricing dalam bisnis dan investasi internasional. Yang ketiga, pengawasan transfer pricing oleh aparat perpajakan dan bea cukai di beberapa negara. Keperluan pengungkapan segmentasi informasi dan transaksi antar unit dalam grup perusahaan. Muara persoalan harus diakui, sebagian masyarakat masih memandang definisi transfer pricing dari sisi negatif. Akibatnya, dalam praktik seringkali muncul kegaduhan tentang indikasi kecurangan ketimbang melihat secara jernih hal-hal yang dipersoalkan. Padahal, transfer pricing merupakan konsekuensi logis dari strategi grup perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui sinergi antar afiliasi. Transfer pricing baru dianggap manipulatif jika transaksi antar afiliasi itu mempunyai motif penghindaran beban pajak global. Terhadap manipulasi tersebut, otorisasi pajak hanya berwenang melakukan koreksi jika harga atau laba atas transaksi itu tidak wajar. Dalam praktik, upaya menentukan apa yang berapa yang disebut wajar inilah kerap menimbulkan sengketa. Hal tersebut terjadi paling tidak karena dua hal. Yang pertama, ALP mensyaratkan harga atau laba perusahaan pembanding untuk menguji kewajaran transaksi antar afiliasi. Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menemukan pembanding yang sempurna baik dari sisi karakteristik produk, value chain, volume, strategi bisnis, hingga geografis. Yang kedua, transfer pricing is not an exact science. Upaya menentukan harga atau laba yang wajar bukan merupakan ilmu pasti, sehingga proses tersebut sering syarat perdebatan dan menimbulkan sengketa. Apa yang dianggap wajar otoritas pajak maupun wajib pajak acap bersifat arbitrari. Untuk menyelesaikan perdebatan itu, OECD menyarankan penggunaan rentang kewajaran secara statistik dan bukan pendekatan melalui harga atau laba tunggal. Hal tersebut direkomendasikan guna memudahkan pencarian titik temu dan merefleksikan minimnya pembanding yang sempurna. Maraknya sengketa memberikan ketidakpastian dan menggerus kepercayaan terhadap sistem pajak.
Dokumentasi transfer pricing yang berisi fakta bisnis perusahaan multinasional dapat digunakan sebagai titik awal penilaian risiko. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa melalui Mutual Agreement Procedure atau disingkat dengan MIP dan Advanced Pricing Agreement harus dilakukan secara efektif. Ada dua cara penyelesaian sengketa transfer pricing. Yang pertama, Mutual Agreement Procedure (MIP) dan yang kedua, Mutual Agreement yang kedua itu bukan MIP tetapi yang kedua adalah Advanced Pricing Agreement atau APA. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu MIP, merupakan alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan pemajakan berganda, atau apabila terdapat indikasi bahwa tindakan otoritas negara mitra menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan teks treaty, atau bisa juga untuk menyelesaikan sengketa transfer pricing. Ketentuan MIP yang terbaru diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2019, yang mana ulasannya wajib pajak dalam negeri dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MIP kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai pejabat berwenang Indonesia dalam hal terjadi perlakuan perpajakan oleh otoritas pajak mitra P3B yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kenapa meminta MIP? Pada dasarnya MIP adalah salah satu penyelesaian sengketa pajak. Selain proses keberatan dan banding ke pengadilan pajak, wajib pajak dapat memilih salah satu jalan penyelesaian atau bersama-sama. Otoritas pajak mitra adalah otoritas perpajakan pada negara mitra atau otoritas perpajakan pada yurisdiksi mitra yang berwenang melaksanakan ketentuan dalam P3B atau otoritas pajak di luar negeri. Perlakuan perpajakan oleh otoritas pajak mitra P3B yang tidak sesuai dengan ketentuan terdiri dari yang pertama, pengenaan pajak oleh otoritas pajak mitra P3B yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh yang pertama, koreksi penentuan harga transfer, yang kedua, koreksi terkait keberadaan dan atau laba bentuk usaha tetap, dan atau yang ketiga, koreksi objek pajak penghasilan lainnya. Yang kedua, pengenaan pajak termasuk pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan di mitra P3B yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B. Yang ketiga, penentuan status sebagai subjek pajak dalam negeri oleh otoritas pajak mitra P3B. Yang keempat, diskriminasi perlakuan perpajakan di mitra P3B. Dan yang kelima, penafsiran ketentuan P3B. Selanjutnya, Advanced Pricing Agreement atau APA. APA sebagai suatu skema yang telah disusun sebelumnya terhadap suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan berdasarkan kriteria yang tepat, seperti metode, perbandingan penyesuaian, serta asumsi-asumsi terhadap kondisi yang akan datang, untuk menentukan harga transfer antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut untuk periode waktu tertentu. APA bertujuan untuk mencegah terjadinya perpajakan berganda, mencegah agar jangan sampai suatu penghasilan tidak kena pajak dimanapun, dan mengurangi beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Dengan kata lain, APA membantu dalam menyelesaikan masalah transfer pricing dengan tepat serta memberikan proses penyelesaian sengketa transfer pricing yang dapat diprediksi oleh wajib pajak. APA dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu unilateral, bilateral, dan multilateral. Unilateral adalah persetujuan yang mengikat antara wajib pajak dengan satu otoritas pajak. Tipe ini biasanya tidak disukai oleh otoritas pajak serta memberikan jaminan kepada wajib pajak untuk terhindar dari pemajakan berganda.
Nah, teman-teman, itulah presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.